Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu seperti yang saya janjikan sebelumnya di video sebelumnya yang berjudul Perjalanan ke Pura Siangkangin dan Telaga Sari. Dan setelah dari Telaga Sari, saya akan kembali menuju ke Pura Siangkangin yang terletak di Banjar Tampuagan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Dan sebentar lagi saya akan sampai di depan dari Pura Siangkangin. Jarak antara Pura Siangkangin dengan Beji sekitar 200 meter, yang mana Beji Telaga Sari berada di sebelah timur dari Pura Siangkangin. Dan jalan yang dilalui adalah berupa persawahan dan jalan yang terbuat dari bebatuan, dan ini adalah hutan kecil yang ada di sebelah timur dari Pura Siangkangin, di mana Pura Siangkangin merupakan penghormatan kepada Idewo Gede Muter atau Idewo Bagus Darmo yang merupakan putra dari Ide Dalam Tarukan, yang mana putra Ida Dalam Tarukan yang bernama Dewa Bagus Darmo ini ditinggal di Puri Samprangan sejak beliau berusia 42 hari. Beliau juga ditinggal oleh ibunda beliau yang moksah di Kayangan, dan saat membutuhkan air susu datanglah seekor menjangan putih menyusu beliau dan kemudian menghilang setelah sang bayi tertidur lelap. Keadaan ini mengherankan si Puri sehingga yakinlah mereka bahwa sang bayi benar-benar putra seorang bidadari dari Kayangan, dan ada juga seorang emban atau pembantu yang sangat setia merawat sang bayi. Setelah meningkat usia remaja, Dewa Bagus Darmo bertanya kepada si emban siapa ayah dan ibu beliau, dan si emban dengan belinang air mata menceritakan riwayat Ida Betara Dalam Tarukan. Sejenak beliau tercenung lalu berucap bahwa ingin menemui ayahanda beliau, dan si emban dengan berbisik memberitahu, pergilah Idewo ke arah pegunungan di utara. Jika bertemu seorang laki-laki yang tegap, tampan dan tinggi dan berkulit hitam, rambut panjang berombak, tanpa baju berkait hitam dengan saput poleng tanpa ujung seperti kain sarung, itulah ayahanda Idewo. Dan akhirnya beliau bertemu dengan ayahandanya. Dan saat ini saya sudah memasuki bagian Madianing Mandala dari Pura Siangkangin, yang mana di sini terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar yang berada di bagian timur tembok pembatas dari Pura Siangkangin. Dan saat kedatangan saya di Pura Siangkangin dalam keadaan sepi, tidak ada seorang pun. Ketika Dewa Bagus Darmo bertemu dengan Ida Dalam Tarukan, sempat berselisih karena saling sama-sama mencurigai, dan akhirnya mereka menyadari jika adalah merupakan anak dan ayah. Dan akhirnya tinggallah Dewa Bagus Darmo dengan ayahnya beserta saudara-saudaranya yang lain di Pulasari. Dan sebentar lagi saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari Pura Siangkangin, yang mana melewati sebuah candi bentar. Setelah Ida Betara Dalam Tarukan lebar, upacara beliau dilaksanakan di Tampuakan, yaitu pada hari Sabtu Pahing Wuku Wadigedian Panglong Ping Pitu Sasih Yeste Rah Tunggal Tenggak Kalis Isaka 1321, bila dengan kalender Masehi pada hari Sabtu bulan Juni tahun 1399 Masehi. Dan semenjak saat itu Idewo Bagus Darmo atau Idewo Gede Muter lah yang akhirnya menjadi saudara tertua dan berkeinginan untuk menjaga adik-adik beliau yang berada di Pulasari. Pernah datang Kiai Kebon Tubuh untuk menjemput putra-putra Ida Dalam Tarukan, namun putra tertua yaitu Dewa Bagus Darmo ragu-ragu pada kebenaran maksud dari ucapan sang Kiai, karena bertahun-tahun para putra menghadapi kenyataan bahwa ayahanda beliau dimusuhi oleh saudara sekandung beserta menteri dan rakyat kerajaan. Kini tiba-tiba ada utusan yang bernada membujuk, menjanjikan kebaikan budi. Bukankah ini suatu perangkap untuk mencelakai para putra sehingga jika dapat agar musnahlah keturunan Ida Betara Dalam Tarukan, sehingga Dewa Bagus Darmo tidak
mau untuk diajak pulang ke Swecapura dan tetap berada di Pedukuhan Pulosari. Hal ini menyebabkan kemarahan pada beliau dalam Ketut yang memerintah di Swecapura, dan akhirnya kembali mengutus prajurit dengan persenjataan lengkap tidak kurang dari 2.000 prajurit untuk menyerang putra-putra Ida Betara Dalam Tarukan. Namun Idewa Bagus Darmo beserta adik-adiknya tidaklah gentar untuk menghadapi, walaupun kenyataannya keadaan tidak seimbang, tetapi jiwa satria beliau yang memang luar biasa, sedikit pun beliau tidak mundur jika menghadapi musuh. Itulah jiwa kesatria putra Ida Betara Dalam Tarukan. Dan tentunya keadaan tidak seimbang ini menimbulkan kekalahan. Dan entah gimana pada suatu hari tiba-tiba tanpa diduga sama sekali datanglah gelombang serangan yang dahsyat dari Mance, Badung, dipimpin oleh I Gusti Gede Kaler disertai Arya Kenceng, Ngurah Mambal, Ngurah Mengui, dan Ngurah Telabah. Gerakan ini sangat mengejutkan dan mengherankan para tokoh pegunungan seperti Gusti Potegah serta para kerabatnya. Beliau cepat berpikir bahwa gerakan ini bukan diperintah oleh Dalam Ketut, melainkan gerakan para Arya yang merasa khawatir bila para putra Dalam Tampuakan kembali ke Gelgel, pasti akan diberi kedudukan sebagai manca yang akan berakibat kedudukan mereka tergeser. Jadi tujuan serangan kali ini adalah membunuh para putra, dan naluri jiwa kesatria Gusti Potegah bangkit lalu bersama para kerabatnya memimpin perang, mempertahankan dan melindungi para putra. Perang berkecambuk seru berhari-hari, namun segera terlihat kekuatan yang tidak seimbang. Pasukan bertahan yang dipimpin oleh Gusti Agung Bekung bersama Dewa Bagus Darmo dipukul mundur, meninggalkan mayat prajurit sekitar 5.000 orang. Dan saat ini keadaan di pura sudah mulai gelap. Setelah tadi sempat melakukan persembahyangan dan ngaturin canang beserta rarapan, sebentar lagi saya akan pamit dari tempat ini agar tidak keburu gelap, karena di pura tidak ada terpasang lampu sehingga nantinya pasti akan gelap gulita. Dalam babat diceritakan pada suatu pagi hari di saat hujan rintik-rintik dan matahari baru saja akan bersinar menerangi pertiwi, gugurlah Dewa Bagus Darmo, putra tercinta dari Ida Betara Dalam Tampuakan atau Ida Betara Dalam Tarukan, yang menyebabkan kakek, adik-adik beliau serta seluruh rakyat pegunungan berduka cita sedalam-dalamnya. Beliau sebenarnya mempunyai ilmu kekebalan tubuh yang dibawa sejak lahir, namun di saat fajar kekebalan itu sirna sementara. Rupanya kelemahan ini diketahui musuh dan beliau direbut berpuluh-puluh prajurit dari I Gusti Gede Kaler di saat fajar. Dan penyebab terbunuhnya beliau karena keris yang digunakan adalah keris yang beracun. Dan saat itu Idewa Bagus Darmo atau Dewa Gede Muter gugur di saat matahari akan bersinar, sehingga tempat gugur beliau diberikan nama Siang Kangin. Dan di situ pula layuan beliau akhirnya diupacarai dan distanakan pada pinggih yang dibangun selanjutnya dinamakan Pura Siang Kangin. Dan sekarang ini banyak beredar babat-babat di online, di situs web, dan dulunya ada buku yang pertama yang dicetak. Terkadang ada perbedaan cerita, mudah-mudahan bisa dikembalikan ke cerita awal sehingga setiap ada yang berusaha menceritakan agar tidak selalu terdapat perbedaan dan agar tetap mengacu kepada lontar awal atau lontar asli yang menceritakan mengenai yaitu babat dalam tarukan. Karena cerita meninggalnya beliau, gugurnya Dewa Bagus Darmo memang dalam babat awal yang saya pernah baca adalah hal yang sangat menyedihkan. Bagaimana tidak seorang pemuda yang begitu berani akhirnya harus gugur karena
pertempuran yang tidak seimbang, dikeroyok, dan ketika beliau gugur pun dalam babat awal yang pernah saya baca, tidak mendapatkan penghormatan dari musuh, melainkan jasad beliau dibuang di Sungai Grembeng. Dan akhirnya setelah keadaan aman, jasad beliau diambil dan diupacarai di tempat ini. Dan tujuan untuk membuat konten ini yang menceritakan tentang Pura Siangkangin hanyalah semata-mata untuk mengenang keberadaan beliau. Dan tentunya apapun yang dulu pernah terjadi bukanlah hal yang harus kita jadikan hal yang tidak baik, namun bisa kita ambil sisi baiknya, yaitu bagaimana semoga semua Parisantano Kologotre Ida Betara dalam Tarukan bisa memiliki jiwa kesatria seperti leluhurnya, yaitu Dewa Bagus Dharma, yang pantang menyerah dan rela mengorbankan jiwa dan raga beliau demi sesuatu yang beliau percayai, yaitu membela, melindungi adik-adik beliau. Dan video akan saya akhiri. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih banyak. Suksma.